Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menanggung biaya hidup dua anak perempuan, maka aku dan ia akan masuk surga seperti dua ini. Kemudian beliau memberikan isyarat dengan dua jarinya. Seperti ini ya. Jadi masuk surga bersama Rasul seperti ini jaraknya. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menanggung beberapa anak perempuan, lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang dari neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempunyai 3 anak perempuan, 3 saudara perempuan, 2 anak perempuan atau 2 saudara perempuan, kemudian ia memperlakukan mereka dengan baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai urusan mereka, maka ia akan mendapatkan surga. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dari Ayub bin Musa rahimahullah, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih baik daripada mengajarkan adab yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Maksudnya pemberian yang terbaik dari seorang tua kepada anaknya adalah mengajarkan adab yang baik. Adab yang baik. Adabin hasanin, ya, adab yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dikaruniai seorang anak perempuan, lalu ia tidak menguburnya, tidak menghinakannya, dan tidak melebihkan anak laki-lakinya terhadap anak perempuan tersebut, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan sebab anak perempuannya itu. Hadis riwayat Imam Hakim. Satu lagi dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, bahwasannya ayahnya membawanya kepada Rasulullah SAW dan berkata, sesungguhnya aku telah memberikan seorang hamba sahaya kepada anak laki-lakiku ini. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah semua anakmu juga kamu beri seperti dia? Maka Nu'man menjawab, tidak. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah kembali hamba sahaya itu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Maksudnya adalah berbuat adil terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Alhamdulillah, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita telah dengar beberapa buah hadis tentang keutamaan memberikan pelajaran, pendidikan, dan penjagaan yang terbaik bagi anak-anak kita, terutama keutamaan anak perempuan. Jadi salah bahwa Islam, apalagi Rasulullah SAW, merendahkan daripada derajat kaum perempuan. Dari hadis yang kita dengar kali ini saja sudah jelas menyatakan kelebihan anak-anak perempuan dibandingkan laki-laki. Walaupun secara adat istiadat zaman dahulu yang dilebihkan, bahkan hingga sekarang seorang tua itu lebih bangga memiliki anak laki-laki ketimbang anak perempuan. Makanya Nabi SAW menyampaikan tentang keutamaan-keutamaan tadi. Nah, kita sampaikan ini. Yang punya anak perempuan, jaga sebaik-baiknya. Biasakan keluar rumah tutup aurat sedari kecil. Supaya apa? Supaya terbiasa. Kelak jika sudah akil balik, sudah datang haid, mereka sudah menutup aurat. Punya rasa malu. Apalagi zaman sekarang ini, di mana keadaan wanita sudah banyak yang kehilangan rasa malunya. Rasa malu terhadap siapa? Terhadap Allah. Bukan hanya terhadap
lawan jenis sesama manusia, tidak. Yang utama rasa malu terhadap Allah, Tuhan yang menciptakannya, yang telah mewajibkan dia untuk menutup auratnya. Kalau dia berani membuka aurat, itu suatu penentangan yang jelas terhadap sang penciptanya. Berarti ia tidak punya rasa malu kepada Tuhannya. Itu ya. Bukan hanya kepada manusia, tapi kepada Tuhan yang menciptakan dia. Demikian taklim ini. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.